Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfiana dengan NIM 105311104322. Kelas 1B Teknologi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan media visual di mana saya akan memanfaatkannya untuk membahas bahan ajar pada materi siklus perkembangbiakan ikan mas. Sebelum saya menjelaskan siklus perkembangbiakan ikan mas, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu media visual. Media visual merupakan media yang dapat dilihat, sehingga semua hal yang dapat dilihat masuk kategori visual. Konsep visual ini dapat dijelaskan dengan rangsangan mengenai indera penglihatan. Media visual itu sendiri memiliki kelebihan dan juga kekurangan, di mana kelebihan media visual itu sendiri adalah yang pertama itu adanya contoh melalui visual dalam proses belajar bisa menjadikan lebih menarik dan menumbuhkan minat siswa. Yang kedua, memperlancar pemahaman sehingga pesan atau informasi yang disajikan benar-benar bisa dipahami. Adapun kekurangan dari media visual itu sendiri yaitu keterbatasan penyampaian informasi karena hanya bisa disampaikan menggunakan visual. Di sini saya akan menjelaskan siklus perkembangbiakan ikan mas, di mana ikan mas itu dimulai dari kematangan sel kelamin. Ikan mas betina memiliki ovarium yang menghasilkan sel telur, sedangkan ikan mas jantan memiliki testis yang mengeluarkan sel sperma. Perkembangbiakan atau pemijahan pada ikan mas tidak bergantung pada musim dan dapat terjadi sepanjang tahun. Pemijahan terjadi secara alami pada tengah malam hingga akhir fajar. Menjelang pemijahan, induk ikan mas aktif mencari tempat untuk meletakkan telurnya agar aman dari gangguan. Tempat tersebut berupa tanaman air atau rerumputan yang menutupi permukaan air. Tak hanya sebagai tempat pelindung, tempat-tempat telur tersebut juga dapat membantu perangsangan ketika terjadi pemijahan. Telur ikan mas berbentuk bulat dengan ukuran yang bervariasi dan berwarna putih. Embrio akan tumbuh di dalam sel telur yang telah dibuahi oleh spermatozoa. Adapun urutan siklus ikan mas itu sendiri yaitu dari telur sampai dewasa. Antara 2-3 hari, telur-telur akan menetas dan tumbuh menjadi larva yang bergerak secara vertikal. Larva ikan mas mempunyai kantong kuning telur dengan ukuran relatif besar yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Kantong kuning telur tersebut akan habis dalam waktu 2-4 hari. Larva berubah menjadi kebul atau larva stadium akhir dalam waktu 4-5 hari. Pada fase ini, ikan mas memerlukan makanan berupa zooplankton seperti rotifera, moina, dan dapnia. Setelah 2-3 minggu, kebul tumbuh menjadi anak ikan yang masih kecil atau burayak. Sekitar 2-3 minggu kemudian, buayak tumbuh menjadi putihan atau benih yang siap dilepas ke kolam dan terus tumbuh menjadi ikan mas dewasa. Itulah penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.